banyak orang mengatakan bahwa Pak Anies Baswedan itu intoleransi. Menurut Bapak Pendeta, ketika Bapak Pendeta menjabat sebagai pendeta, di saat Pak Anies juga menjabat sebagai gubernur ya. DKI Jakarta, gimana respon Pak Anies kepada orang-orang Kristen pada khususnya? Ya, kalau kita misalnya menarik sejarah rekam jejak dari Pak Anies, bahwa label intoleran itu sudah tidak relevan. Oleh karena pertama, dia kan seorang cendekiawan. Dia lahir dari keluarga kampus lah. Jadi yang selalu dikedepankan adalah intelektualitas, sesuatu yang masuk di akal. Label intoleran ini kan mulai muncul ketika 2016-2017, ketika dia akan mencalonkan diri sebagai gubernur pada saat itu. Ya, betul. Nah, di dalam persaingan ini kemudian muncullah label itu. Sebelumnya kan tidak ada label terhadap Pak Anies bahwa dia intoleran. Ketika dia sebagai rektor termuda, kemudian dia menjadi menteri pendidikan, betul. Itu tidak ada sama sekali. Tetapi ketika dia dicalonkan untuk menjadi gubernur, nah, persaingan politik muncul. Dan salah satu untuk mendiskreditkan dia, yaitu dilabelilah dia dengan intoleran. Intoleran. Pak Anies kehebatannya yaitu dia tidak mau segera membantah, tetapi selalu dia mengatakan kepada kami dalam beberapa percakapan, ya dia bilang, Pak Supit, tidak usah kita menjawab pernyataan dengan pernyataan, tapi mari kita menjawab pernyataan dengan kenyataan. Nah, selama beliau menuntaskan kepemimpinan 5 tahun secara tuntas, label-label itu sudah terbantahkan. Bahwa bilang dia intoleran, Jakarta akan jadi surya, akan banyak kekacauan. Mungkin saya nggak tahu Fritz sudah berapa lama di Jakarta, tapi saya sudah 20 tahun lebih, dan zaman pemerintahan Pak Anies saya ada, itu sama sekali tidak ada. Malah Jakarta adem. Adem di masa kepemerintahan Pak Anies. Aman benar. Aman, tidak ada bilang ada gereja ditutup atau Natal bagaimana, Pak? Oh, Natal apa lagi? Yang sangat terkenal yaitu Christmas Carol. Christmas Carol itu di mana, Pak? Itu sepanjang Jalan Sudirman, Tamrin. Sudahkah dilakukan oleh gubernur sebelumnya? Oh, sebelumnya. Belum pernah. Belum pernah. Jadi di beberapa spot-spot itu difasilitasi. Difasilitasi oleh Pak Anies melalui Pemprov. Ya. Jadi mereka menyediakan panggung, sound system, malah makanan dan lain sebagainya. Kemudian grup-grup dari gereja-gereja, universitas dan lain sebagainya, kelompok-kelompok. Kira-kira berapa orang datang tuh, Pak? Waduh, itu mungkin pada saat itu mungkin ada sekitar 50 lebih grup. 50.000 grup. Kenapa tidak diviralkan di media sosial, Pak? Saya menganggap itu ketulusannya. Apa yang dia lakukan, memang kadang sekali dia membawa media. Karena dia punya pedoman, saya mau bekerja, bukan untuk diliput. Pak Anies Baswedan bantu IMB kepada gereja-gereja. Ya, Menurut Bapak Pendeta, benarkah? sangat benar. Gereja mana-mana saja yang Bapak Pendeta tahu? Wah, itu data yang ada itu ada 33 IMB 30 yang dia ya? berikan, dan mungkin 50 lebih yang diresmikan. Bahkan yang Hindu Tamil Hindu Tamil. itu juga dibuatkan tempat ibadah. Dibuatkan tempat ibadah ya, Pak? Ibadah. Yang Hindu pada umumnya itu dibuatkan tempat kremasi. Kremasi. Iya. Karena kebetulan gereja karismatik yang diresmikan oleh Pak Anies Baswedan. Bagaimana menurut Bapak tanggapan terkait itu? Saya lihat di Google itu ada Bapak Pendeta juga ya. Oh banyak, jadi gereja aliran Protestan, banyak. Injili, karismatik, Pentakosta itu semua dia resmikan. Jadi dia dasarnya 3 hal, ada 4 hal sebenarnya, yaitu sesuatu keputusan yang membawa manfaat kepada masyarakat banyak, mendatangkan rasa keadilan. Rasa keadilan sesuai dengan Pancasila itu, Iya, Pak? sesuai dengan Pancasila, dan juga sesuai dengan undang-undang. Sesuai undang-undang. Maka dia tidak akan segan-segan, dia akan realisasi pemberian IMB atau apapun juga. Itu dia akan realisasi. Baik Pak Pendeta, itu saya dapat informasi bantuan BOTI, bantuan operasional tempat ibadah. Apakah tempat Bapak mendapatkan juga? Saya dapat. Gimana merespon Bapak? Nah, inilah salah satu kehebatan. Apalagi di pandemi, masa pandemi. Iya, masa pandemi. Karena begini, gubernur-gubernur sebelumnya juga ada memberikan dana, tapi sifatnya dana bantuan. Dana bantuan. Tetapi pada zaman Pak Anies ini, bukan hanya dana bantuan, tetapi semua gereja rata diberikan. Gereja diberikan semuanya? Semua tempat ibadah. Baik dari Muslim, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Jadi bukan sifatnya parsial atau insidentil, tetapi memang ini jadi program, karena program dia yaitu ingin menghadirkan kesetaraan, ingin membuat warganya bahagia. Nah, itu. Dan itu dia bukan slogan, dia realisasikan salah satu, yaitu dia memberikan bantuan operasional tempat ibadah kepada semua agama. Saya mendengar bahwa pengajar sekolah minggu juga mendapatkan ya Bapak? Ya, jadi BOTI itu, yang hebatnya itu setiap tahun dia naik. Anggarannya bertambah terus? Anggaran dan kepada sasarannya. Dulu hanya diberikan kepada kalau di masjid marbot, kemudian operasional gereja. Nah itu. Sekarang kemudian tahun berikutnya berkembang diberikan juga kepada guru sekolah minggu. Ada tambahan lagi tahun berjalan. Tahun berjalan berikutnya diberikan lagi kepada pendetanya. Pendeta juga mendapat. Jadi sudah ada 4 jenis yang diberikan. Baik.